Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Untuk kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari bab 3 kaitannya dengan analisa laporan keuangan. Di sini nanti saya akan sedikit memberikan contoh berkaitan dengan apa-apa saja yang akan digunakan, data-data apa saja yang akan digunakan dalam analisa laporan keuangan. Nah, karena laporan keuangan itu memang yang pernah disampaikan, laporan keuangan itu ada beberapa macam, tetapi di sini nanti akan saya sampaikan hanya 4 macam, karena yang kelima, catatan atas laporan keuangan itu memang penjelasan-penjelasan dari laporan keuangan yang disajikan sebelumnya. Nah, pertama di laporan keuangan itu memang inti dari persamaan akuntansi untuk pembuatan laporan keuangan, di mana aset itu adalah berasal dari ekuitas dan liabilitas atau utang plus modal, atau bisa dikatakan bahwa setiap jumlah aset itu pasti sama dengan penjumlahan dari utang dan modal atau liabilitas plus ekuitas gitu ya. Nah, laporan posisi keuangan di sini nanti yang akan saya berikan contoh itu misalnya dari PT Unilever. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah persamaan akuntansi. Laporan posisi keuangan itu adalah persamaan akuntansi dasar, yaitu laporan posisi keuangan atau yang dinamakan neraca itu terdiri dari aset, kemudian liabilitas atau utang, kemudian ditambah dengan ekuitas. Jadi nanti total aset ini, total aset ini pasti akan sama dengan total aset, jumlah aset ini pasti akan sama dengan jumlah dari liabilitasnya ditambah dengan jumlah dari ekuitas. Jadi jumlah aset dan ekuitas yaitu segini, pasti sama ini di depan. Nah, nanti kita harus tahu hal itu karena ini nanti akan menjadi bagian dari data laporan keuangan yang digunakan untuk analisa rasio gitu ya. Terus di sini kalau kita lihat di dalam aset itu ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Di mana aset lancar itu mungkin nanti terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan dan lain sebagainya ya. Ini komponen-komponennya. Ini akun-akun yang akan yang muncul dalam laporan posisi keuangan atau yang dinamakan neraca. Terus aset tidak lancarnya ada aset tetap, ada goodwill, ada beberapa aset tetap lainnya. Goodwill itu intangible asset ya, aset yang tidak terlihat, terus tetapi dinilai dalam suatu laporan keuangan. Nanti dari aset lancar ditambah aset tetap atau aset tidak lancar itu menjadi jumlah aset. Nah, jumlah aset ini di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada bagian liabilitas. Liabilitas itu hutang. Ada hutang jangka pendek atau ada hutang jangka panjang. Berarti nanti hutang jangka pendek apa saja Anda harus cermati. Ada pinjaman bank, ada utang usaha dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk liabilitas jangka panjang apa saja. Nah, mungkin kalau kita juga bagaimana membedakan utang jangka panjang dan jangka pendek, mungkin ada beberapa kriteria bahwa perusahaan itu untuk menentukan utang jangka pendek dan jangka panjang itu juga dipertimbangkan antara niat dan kemampuan juga. Ketika niatnya jangka pendek tapi tidak mampu untuk melunasi dalam jangka pendek, ya berarti tidak bisa. Jadi dua-duanya harus tercover, yaitu niat dan kemampuan. Terus kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu modal ya, ada modal saham, terus nanti ada tambahan modal yang disetor dari investor, terus ada saldo laba yang
dicadangkan atau ada saldo laba yang ditahan gitu ya di sini. Jadi ini adalah modal atau ekuitas. Pasti jumlah ekuitas nanti kalau dijumlahkan dengan jumlah liabilitas itu adalah 19 sekian, ini pasti sama dengan total asetnya, itu pasti ya. Ini nanti juga akan beberapa akun-akun atau beberapa komponen dari laporan keuangan itu akan kita gunakan dalam analisa laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu di dalam isinya hanya pendapatan dan biaya atau beban di sini. Berarti nanti ada pendapatannya dari mana saja Anda bisa cermati dari sini. Oh, untuk Unilever itu pendapatannya dari penjualan gitu misalnya. Penjualannya penjualan bersih. Terus kemudian nanti akan ada HPP gitu ya. HPP. Terus kemudian ada beban-beban operasional yang nanti akhirnya akan bisa menghasilkan laba atau ruginya gitu. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu berarti berapa sih modal awalnya, terus kemudian ada tambahan laba atau nanti ada juga tambahan modal yang disetor dan lain sebagainya. Nanti kita akan bisa melihat saldo akhir dari modal itu akan berubah berapa gitu ya. Perubahannya tadi kan diakibatkan dari laba maupun dari rugi atau nanti ada modal yang disetor maupun modal yang ditarik. Jadi nanti akan ada saldo dari modal untuk modal akhir gitu. Ini laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya laporan arus kas. Arus kas ada arus kas dari operasional, ada arus kas dari investasi dan arus kas pendanaan. Itu nanti kita kelompokkan masing-masing. Di mana nanti saldo kas ini juga akan muncul di laporan posisi keuangan di depan tadi berupa saldo kas. Nah, ini contoh untuk laporan-laporan keuangan yang akan kita gunakan komponen-komponennya dalam analisa laporan keuangan. Jadi saya harap mahasiswa juga harus memahami dulu isi-isi dari setiap laporan keuangan. Jadi nanti kan kita akan tahu, oh misalnya nanti kita melihat misalnya rasio antara aset lancar dengan hutang lancar, berarti saya nyarinya di mana. Kalau saya mencari kaitannya dengan total pendapatan atau pertumbuhan, berarti pertumbuhan pendapatan, berarti nanti saya lihatnya dari mana. Nanti akan kita gunakan untuk analisis. Dan jangan lupa bahwa di dalam laporan keuangan itu biasanya memang menyajikan minimal 2 tahun. Jadi ada perbandingannya. Kalau ini di 2020 dengan 2021, jadi ada perbandingannya. Oh, ada kenaikan, ada penurunan, dan itu nanti akan bisa juga kita gunakan untuk analisis laporan keuangan. Demikian untuk bab 3. Terima kasih. Selamat belajar mahasiswa semua. Bisa Anda juga cari laporan-laporan keuangan lain yang mungkin bisa nanti Anda gunakan untuk latihan-latihan memahami kaitannya dengan laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.